support juga, minta tombol like-nya diklik begitu. Terus kalau mau join VIP, klik linknya di bawah. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang suruh follow. Mochi kan empuk ya guys, kenyal lagi. Tapi tahu nggak, kalau klik kita bisa loh kayak mochi. Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi maaf banget ya, udah lebih dari seminggu aku nggak update karena kemarin sempat demam, flu. Ya jadi suara aku mindeng, ini pun masih agak mindeng sih. Ya semoga nggak mengganggu lah ya. Jadi buat kalian juga ya, jaga kesehatan ya. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberkati kesehatan. Karena lagi musim sih ya. Ini pun pas aku syuting sekarang ini lagi hujan di luar. Oke lah, jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas kasus yang banyak banget kalian request ya. Ini soal kasus naas yang dialami pegawai PT PNM atau koperasi yang baru-baru ini terjadi di Sulawesi Barat. Yang semuanya bermula dari hilangnya seorang wanita yang sebagai pegawai PT PNM. Yang mana sebelum hilang, Halo Bang dia ini sempat BBR, kirim pesan WA welcome. ke atasannya di kantor yang sempat minta doa di tengah-tengah ketakutannya. Karena dia ini sempat dibawa nasabahnya ke wilayah perkebunan kelapa yang sepi dan gelap di malam yang benar-benar naas. Yang semuanya dilakukan pelakunya ini yang sebagai nasabahnya karena angsuran sebesar 340.000 yang nggak bisa dia Terima bayar. kasih ya Bang BBR Makanya nih, Black. kasus ini Tuhan harus banget kita bahas di berkati. sini dengan harapan kedepannya kasus ini bisa jadi pembelajaran dan Mana bahan Gigi perlindungan share lo? semua. Supaya Siapa kok? kedepannya kasus-kasus kayak gini yang Datang-datang sampai. terjadi lagi dimanapun dan kapanpun itu, terutama buat kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi Terima soal kasih yang sudah follow kasus. guys, Tuhan berkati. Yuk kita bahas. Sapu rambut suka ya apa ini? Jadi sebelum kita mulai ada pesan-pesan dulu nih. Nah jadi siapa nih kalian yang mau punya pendapatan tambahan? Karena sangat bisa dipelajarin caranya. Sini aku spill karena di bulan Oktober ini Okta Terima kasih punya ya Bang promo BBR yang menarik. Black. Oh Tuhan iya, apa berkati sih ya Okta? Bang. Jadi Okta ini adalah broker global terpercaya yang udah berdiri sejak tahun 2011. Punya lebih dari 40 juta akun trader aktif yang udah beroperasi di lebih dari 180 negara dan berhasil meraih lebih dari 60 penghargaan bergengsi. Terus di bulan Oktober ini Okta punya penawaran spesial, yaitu spread lebih rendah hingga 20% untuk instrumen populer itu kayak XAU USD atau emas ya, Euro USD, USD Jepang Yen dan banyak lainnya. Dan simpan lebih banyak keuntungan kalian karena biaya perdagangan lebih rendah yang ngebantu kita dapat peluang Makasih yang sudah profit follow, dan guys, lebih dan tinggi berkati. setiap Sama aktivitas tidur trading. guys Juga sebenarnya, tapi dapatkan kasih sampai jam 20% 4 boost Jom. ke trade and win lot, dapatkan satu slot trade and win tambahan untuk setiap 5 lot yang diperdagangkan, berlaku hingga maksimum 20 lot trade and win. Jadi lot trade and win ini adalah poin otomatis yang kalian dapetin nih, yang bisa kalian tukar dengan hadiah. Makin aktif makin gede juga hadiahnya. Terus cara gabungnya gimana? Buka aplikasi Okta, ketuk banner selamat datang atau welcome, terus klik bergabung di halaman promo. Selesai, jadi kalian udah terdaftar dalam promo. Nah kalau kalian kelewatan klik banner, jadi kalian bisa temuin di menu aplikasi Okta dan klik promosi. Dan yang penting kalian harus klik join di halaman promo untuk berpartisipasi dan aktifkan penawaran spesial ini. Nah jadi ayo berlayar bareng, masa depan finansialmu ada di tanganmu. Jadi mulai segera di aplikasi Okta, Pernah cek kemana di enggak? deskripsi dan jangan lupa pakai kode promo Rizka25 buat bonus deposit 100%. Oke lah, itu aja pesan-pesannya. Jadi sekarang langsung aja nih kita balik ke kasusnya. Lanjut. Hijrah, jadi namanya hijrah ya. Bulan 4 abang libur. Sejak kecil dia udah Akun tinggal satu aja. dengan No, neneknya, no, karena kedua no. orang tuanya itu udah No, no, bercerai no, dan no. masing-masing udah Bulan hidup 4 dari tanggal keluarga 1 baru. sampai tanggal Sedangkan 20 Hijrah cuma tinggal pokoknya berdua dari tanggal dengan 1 sampai neneknya akhir di desa Mapolo, pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Sulawesi akhir Barat, jam dengan 12. kehidupan mereka yang terbilang Nggak boleh. mudah. Karena neneknya yang udah cukup tua, Salken tapi juga. tetap berusaha sekuat Terima tenaga kasih yang sudah follow, membesarkan Tuhan dan berkati. mendidik, bahkan sampai menyekolahkan Hijrah. Sedangkan ibu kandungnya yang saat itu udah tinggal dan menetap di luar kota, tepatnya di wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, juga sering datang untuk menjenguk dan melihat Hijrah dan neneknya. Sedangkan Hijrah yang cuma tinggal berdua dengan neneknya itu mulai tumbuh menjadi Dari tanggal 1 guys sampai tanggal 20. sederhana dan Nggak boleh. rendah hati. Karena biarpun dengan keadaannya yang gak mudah, sejak kecil Hijrah ini tuh jarang banget ngeluh dengan kondisinya. Terus setelah Hijrah yang udah SMA, neneknya yang semakin tua itu mulai pikun dengan keadaannya yang mulai sering sakit-sakitan yang cuma bisa terbaring di tempat tidur dan sepenuhnya bergantung dengan belas kasih Abang Hijrah sudah yang bernasar, selalu aku pun menyempurnakan sudah kasih bernasar.
bernasar. obat sampai membersihkan Aku tubuh. pun juga Karena sudah ingat bernasar, hijrah yang abang. cuma tinggal berdua dengan neneknya. Terus di tahun 2025 setelah hijrah lulus Itu teror SMA, ngana, dia abang, di menjalani WhatsApp. hidup Saat secara teror ekonomi ngana. dan bercita-cita Biar membahagiakan saja, neneknya. spam, spam, Jadinya spam. dia pun langsung bertekad mencari kerja. Dan syukurnya di bulan April tahun 2025 hijrah pun diterima kerja di PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM, yang mana ini perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan Telur pengembangan gulung usaha ini. mikro atau UMKM yang biasanya memberikan pinjaman modal untuk masyarakat yang memulai usaha. Terus setelah hijrah menjadi karyawan di PT Apaan tuh PNM, telur dia gulung? ditugaskan dalam Masih program enak ini khusus sampai yang makanan bernama sebaking PNM ayam. Mekar, yang khusus membantu para ibu rumah tangga dengan memberikan pinjaman Mana tanpa makan jaminan sendiri untuk telur memulai gulung itu. usaha. Di program itu hijrah pun menjadi petugas lapangan yang bertugas menagih angsuran nasabahnya di lapangan sekaligus memberikan bimbingan usaha secara langsung ke nasabahnya, yang mana wilayah operasionalnya itu mencakup kawasan Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sejak ini hijrah pun mulai disibukkan kerja dari Senin sampai Sabtu, bahkan terkadang sampai malam. Tapi di balik kesibukannya ya, hijrah pun tetap menyempatkan diri buat ngurus neneknya termasuk membelikan obat. Tapi di saat dia kerja, hijrah ini biasanya minta tolong ke tetangganya buat menjaga neneknya yang cuman sendiri di rumah. Terus di lingkungan kerjanya, hijrah pun menjalin hubungan baik dengan teman-teman kerjanya. Dan hijrah pun dikenal Nanti kalau sebagai sudah lihat karyawan bulan yang Ambat cukup baru abang buka berdedikasi, lagi. yang No. disukai atasan dan sesama Saya suruh karyawan. Dila, Karena teror-teror abang di WhatsApp, samping itu, hijrah juga sempat di menangani akun-akun beberapa kecil, nasabahnya yang melakukan pinjaman. di Yang semua awalnya muanya. emang nggak ada masalah apapun, semuanya bebek aja. Tapi itu awalnya, karena setelah beberapa bulan bertugas, masalah pun mulai muncul. Gimana semuanya berawal dari sepasang suami Ada istri WhatsApp? yang sebagai nasabahnya hijrah, yang bernama Risman dan Nurlina, yang tinggal di rumah mereka ini yang ada di Desa Sarjo. Yang mana awalnya mereka mengajukan pinjaman atas nama istrinya dengan pinjaman sebesar 8 juta yang harus dibayar dengan angsuran sebesar lama aja nih, 340.000 jam per 4 minggunya. dari orang Awalnya semangat emang masih sekali. lancar, yang mana mereka pun masih membayar angsurannya setiap minggu. Nah tapi setelah Film berjalan sama kan beberapa ini? minggu ya, mereka pun mulai kesulitan membayar angsurannya. Nah karena ini yang menjadi tugasnya hijrah, jadinya hijrah pun mulai beberapa kali mendatangi rumah mereka buat melakukan penagihan. Tapi tetap aja tuh alasan demi alasan yang cuma dia dapatkan. Yang pasti ini pun menjadi beban tugas buat hijrah. Bahkan bukan cuma beban, tapi juga resiko. Karena inilah yang menjadi awal mula dari terjadinya kasus Goblok. naas. Orang batai pink kayak apa tuh? Benge-benge. Punya keluarga Dia bilang orang anu tuh merwali benge-benge. Benge-benge kau. Benge-benge kau itu labot. alergi makanan. Sama DP anu, DP nama itu bukan labot, labolot. Formula efektif cetirizine cepat redakan alergi dan tantangan untuk alergi ya Alasil. Bolot. Lebih hemat pakai Shopee Rame-Rame. Terima kasih yang sudah follow Kak Ko Anes, welcome. Terima kasih sudah follow. Tuhan berkati. Jadi di balik kesibukan kerjanya di tanggal 13 September 2025, beberapa hari sebelum kejadian nih ya, saat hijrah ini pulang kerja, ternyata ibu kandungnya sedang ada di rumahnya menjenguk neneknya. Jadi di situ hijrah ini masih sempat ketemu dengan ibunya yang emang terkadang datang untuk Bersama menjenguk ho, hijrah Salkan dari neneknya. Jakbar. Terus Hello beberapa hari Jakbar kemudian, abang. tepatnya di tanggal 18 Makassar, September, guys. Hijrah ini ditugaskan lagi untuk menagih Saya stay di kredit Makassar, macet abang. nasabahnya atas nama Nurlina. Karena ini di jam 4 sore, hijrah pun mendatangi rumah Nurlina yang cuma sendirian menggunakan motornya. Nah, tapi sampai sana ya dia nggak ketemu dengan Nurlina karena di rumahnya itu cuma ada suaminya si Rasman ini. Jadinya hijrah pun menagih angsurannya ke Risman. Tapi Risman masih beralasan belum punya uang. Nah karena ngingat ini yang udah kesekian kalinya ditagih tapi masih juga belum dibayar, berujung mereka pun ya sempat berdebat. Sampai akhirnya Risman pun nyuruh hijrah ini buat balik lagi nanti malam karena dia mau mengusahakan uangnya. Karena ini hijrah pun sempat balik lagi. Terus di malamnya di jam 9:30 hijrah pun balik lagi ke rumah Risman. Tapi di situ istrinya Risman ini masih belum kelihatan. Sedangkan Risman masih beralasan belum dapat uang buat ngebayar angsurannya dan lagi-lagi minta waktu buat dia nyari pinjaman ke tetangganya. Tapi karena hijrah yang udah nggak mau dengar alasan, nggak mau Risman ngulur-ngulur waktu lagi ya, jadinya dia pun mulai maksa. Malam itu juga Risman dan istrinya harus ngebayar tunggakan angsurannya karena ingat itu yang sebagai tuntutan kerjanya. Karena ini Risman yang udah kebingungan itu langsung ngeluarin motornya dan nyuruh hijrah nunggu di depan rumahnya karena katanya dia mau nyari pinjaman ke rumah temannya. Karena takut ditipu lagi, jadinya hijrah pun ngikutin Risman dari belakang menggunakan motornya sampai Risman pun berhenti di rumah temannya yang gak gitu jauh dari rumahnya. Setelah itu ya Risman pun masuk rumah temannya sedangkan hijrah nunggu di depan. Di situ Risman pun sempat berusaha minjem uang ke temannya. Nah tapi karena temannya juga nggak punya uang, Risman pun mulai kebingungan karena saat itu hijrah masih tetap nunggu di depan. Karena udah bingung, akhirnya disinilah muncul ide nekat. Jadinya ya Risman pun langsung keluar dari rumah temannya yang
langsung mendatangi Hijrah dengan alasan kalau motornya mogok. Jadi dia minta diantar ke rumah pamannya buat pinjam uang. Karena nggak curiga, Hijrah pun setuju. Jadinya malam itu mereka pun pergi boncengan menggunakan motornya Hijrah. Yang mana Risman yang bawa motor, sedangkan Hijrah di belakang. Sedangkan di sisi lain, di malam itu atasan Hijrah di kantor itu mulai khawatir. Karena saat itu yang udah hampir jam 10 malam, Hijrah masih juga belum balik dari rumah nasabah. Jadinya atasannya pun sempat berusaha nelpon dan chat via WA nanya di mana. Sedangkan Hijrah saat itu yang sedang dibonceng Risman itu emang udah mulai curiga. Karena saat itu Risman yang ngebawa motor itu mulai Makasih yang sudah follow, Tuhan jalanan berkati. sepi yang gelap. Karena khawatir, Guys, secara angka diam-diam sampah Hijrah dulu. pun sempat balas Mbak WA sama buang atasannya sampah, yang so sebut mau kalau jam dia sedang ampa. dibonceng nasabah. Bahkan Oke. saking takutnya ya, Ma, nonton Hijrah Jo dulu sempat di sini. minta doa ke atasannya Hahaha. karena takut nasabahnya dendam. Bukan cuma itu, Hijrah pun sempat ngirim pesan sekaligus rekaman ke grup WA kerjanya dengan sebut kayak gini, please doakan saya teman-teman. Dia bilang ambil uang di rumah omnya, tapi macam jalan ke kebun ini. Nah, yang mana itulah kabar terakhir dari Hijrah ini. Sedangkan Risman yang saat itu udah ngebawa Hijrah ke wilayah kebun kelapa yang ada di dusun Tengah-Tengah yang masih berada di kawasan desa Sarjo. Dan setelah dia yakin ya dengan lokasi yang menurutnya aman untuk melakukan eksekusi, dia pun langsung ngeberhentiin motor. Dia langsung melakukan serangan dengan menendang Hijrah sampai terjatuh. Setelah itu ya dia pun membenturkan kepalanya ke tanah sampai Hijrah yang udah gak berkutik itu mulai melemah. Setelah itu Risman pun langsung menarik paksa jilbab dan Hijrah menggunakan jilbabnya sampai akhirnya Hijrah pun mengembuskan nafas terakhir di sini. Setelah memastikan Hijrah yang udah terbaring, yang udah gak merespon lagi, dia pun ngebuka celana Hijrah dengan tujuan untuk mempermalukan Hijrah saat nanti tubuhnya ditemukan. Setelah itu dia pun sempat menyembunyikan motor Hijrah ke semak-semak sejauh 100 meter dari tubuh Hijrah. Dan setelah beres ya, dia pun langsung balik ke rumahnya dengan jalan kaki. Terus karena sampai besok motor itu masih terparkir juga di situ. Gila, Pak, para telepon warga abang. mulai Saya curiga tidak bisa angkat jangan orang motor balai. itu ada hubungannya dengan kabar soal hilangnya wanita pegawai PLN. Karena ini ya para warga pun itu mulai melakukan penyisiran di sekitaran lokasi temuan motor itu. Nah, saat melakukan penyisiran, mereka pun dikagetkan lagi dengan aroma nggak sedap yang mulai kecium dan banyak lalat yang berterbangan. Jadinya mereka pun langsung mencari sumber baunya yang ternyata sumbernya berasal dari tubuh wanita yang mulai membusuk dengan keadaan celananya yang terbuka. Karena kaget, mereka pun langsung melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian yang saat itu juga sedang melakukan pencarian. Karena ini ya pihak kepolisian pun itu langsung mendatangi lokasi temuannya yang langsung melakukan olah TKP. Sedangkan situasi lokasinya itu langsung ramai dengan banyaknya warga karena temuan ini benar-benar membuat seluruh warga di sana pada shock. Terutama rekan dan atasan kerjanya Hijrah yang langsung shock setelah tahu dan melihat temuan ini. Karena sebelum dipastikan kalau itu adalah Hijrah, tapi semua teman-temannya udah yakin setelah melihat barang-barang milik Hijrah yang ditemukan di tasnya, termasuk adanya foto neneknya di dompet Hijrah. Karena ini, pihak kepolisian pun langsung mengamankan dan melarikan tubuh Hijrah ke RSUD Aku Pasangkayu untuk diautopsi. Sedangkan di sisi lain, pihak kepolisian juga itu langsung melakukan penyidikan dengan meriksa beberapa saksi termasuk atasan dan teman kerjanya Hijrah. Yang mana di situ mereka pun langsung menceritakan dan nunjukin chat terakhir mereka dengan Hijrah yang sempat ngaku dibawa nasabahnya ke jalanan sepi di malam hari. Terus setelah dicek yang ternyata Hijrah sempat mendatangi salah satu nasabahnya atas nama Nurlina yang emang dikenal sebagai nasabah kredit macet yang beralamat di desa Sarjo yang diyakinin sebagai nasabah terakhir yang ditemui Hijrah. Jadinya polisi pun langsung mendatangi rumahnya yang langsung ketemu dengan Risman. Di sana Risman yang udah pasrah akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan yang langsung dibawa ke Polres Pasangkayu untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Di sana Risman pun langsung mengakui perbuatannya yang ngaku Kasih sudah tutup guys, Tuhan berkati.
karena tersinggung dengan perkataan Hijrah saat menagih hutang. Pengakuannya kayak gitu. Yang awalnya dia nggak mengakui rencana di balik aksinya. Tapi setelah diselidiki lebih dalam lagi, unsur rencana pun mulai terungkap. Karena sebelum melakukan aksinya Bang ya, Risman PJS, ini sempat membawa welcome. Hijrah ke perkebunan kelapa Au. yang pasti itu semua dari dasar Sakit sampai rencana. tangan, Karena guys. ini Karena- sekarang Risman ini Hello, dijerat pasal Abang. 340 KUHP tentang Welcome. perencanaan yang terancam hukuman yang cukup berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang ya hukumannya masih belum vonis, karena ingat ini kasus yang tergolong baru, jadi mungkin masih dalam proses peradilan lebih lanjut. Nah tapi apapun itu ya, semoga dia ini dijatuhin hukuman seberat-beratnya dan OP muka itu David. Soal David Hijrah, akhirnya Ninja. dia pun dipulangkan ke OP rumah muka neneknya itu ya, dan kasih dimakamkan bias di dikit. desanya, di desa Mapomo. Suka Kondisi yang apa ya, sedihnya suka nih cicak yang neneknya kejepit. yang udah cukup OP tua, muka yang itu. udah pikun, yang terbaring lemah di rumah, itu belum menyadari soal apa yang udah terjadi dengan Hijrah yang sebagai cucu yang udah dia rawat sejak bayi. Ini sedih banget sih kalau neneknya masih nyari. Ya ampun. Sedangkan ibu kandung Hijrah setelah dapat kabar ini ya, ibunya pun langsung pulang dengan keadaan yang shock karena juga nggak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Hijrah. Ya semoga pihak keluarga terutama neneknya ya, semoga dikuatkan dari ujian yang nggak mudah ini. Dan semoga husnul khotimah buat Hijrah ya, semoga ditempatkan di tempat terbaik dan semua amal baiknya diterima di sisi ini. Amin. Amin. Tuh. Itu tadi kan salah ya. Kenapa sih kok orang lu gak salah kok ya? Kenapa? Baru mulai hilang. Gua